Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berjumpa lagi untuk ngaji talaki kitab Ahlul Haq wa Sunnah dengan episode ke-20, topik ke-19 tentang korelasi bayan, burhan, dan irfan. Langsung bersama penulis bukunya, yaitu Ustadz Wahyudi Abdurrahim, LCMM. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita lanjutkan kajian kitab Ahlul Haq wa Sunnah oleh Ustadz. Monggo, Ustadz Fald. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sekalian kita hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah. Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang malam ini tidak terlalu lama. Kalau biasanya sejam setengah, mungkin malam ini mungkin satu jam barangkali. Terkait dengan bayan, telah kami terangkan sebelumnya bahwa yang disebut dengan bayan atau burhan irfan itu merupakan sebuah epistemologi. Sebuah epistemologi dalam pemikiran Islam klasik. Epistemologi Islam klasik ini yang memetakan dan memasyhurkan di era kontemporer adalah Aqid al-Jabiri di dalam bukunya Bunyanul Aqlil Arabi. Kemudian pada tahun 2000-an menjadi bagian dari manhaj tarjih Muhammadiyah, yaitu bayan, burhan, dan irfan. Bayan itu terkait dengan ma'rifiyah, epistemologi yang bertumpu pada bahasa yang nanti implikasinya pada berbagai macam pemikiran keislaman seperti tafsir, hadis, ilmu Quran, usul fikih, dan lain sebagainya. Meskipun tidak semuanya tidak mutlak. Burhan itu nanti bertemu pada logika Aristotelian, di mana kemudian berkembang di dunia Islam yang tumpuannya itu logika Aristoteles yang terdiri dari minimal dua bagian penting, yaitu tasdiqot dan tasawurat, atau tasawurat dan tasdiqot. Kemudian di dalam ilmu pengetahuan berkembang dari epistemologi burhan ini terkait dengan ilmu filsafat, sains, namun juga masuk di dalam usul fikih seperti usul fikih zahiri, kemudian maqasid syariah. Kemarin sudah saya sampaikan terkait perbedaan ijtihad para ulama usul zahiriyah yang didirikan oleh atau imamnya itu Daud al-Zahiri, yang kemudian dikembangkan atau dikumpulkan ide-idenya itu atau pemikirannya itu oleh Ibnu Hazm al-Zahiri, di mana mereka Ibnu Hazm ini dalam kitab Muhalla dan al-Ihkamnya banyak mengulas tentang fikih dan usul fikih, namun tumbuhannya adalah logika Aristoteles, sehingga usul fikihnya sangat berbeda, bangunan usul fikihnya sangat berbeda dengan
usul fikih bayan secara umum. Jika tempo hari sudah kita terangkan apa itu bayan, burhan, perbedaan keduanya, kemudian contoh-contoh praktis di dalam ijtihad baik dalam usul fikih, kalam dan lain sebagainya, filsafat dan lain-lain, maka kali ini kita akan mencoba untuk sedikit membedah tentang irfan. Sesungguhnya istilah bayan, burhan, irfan itu umum digunakan para ulama kita terdahulu. Kalau irfan ini biasanya masyhur, ma'ruf, terkenal menjadi sebuah episteme yang umum digunakan oleh para sufi, sehingga di kalangan mereka ada istilah al-arifun, orang-orang yang arif, al-arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai kepada titik tertentu di dalam manhaj irfan ini, tumpuan utamanya adalah zauq atau intuisi atau ilham atau wajdan. Ini istilah-istilahnya sama soalnya. Atau ad-dhamir, atau hati nurani, atau kejernihan batin, atau wangsit. Jadi itu istilah-istilah yang umum, yang kalau ada orang-orang bilang semalam saya dapat wangsit, mimpi ketemu bayi, katanya saya disuruh poso mutih makan anuman karo kertas umpamanya kan. Nah, ini berarti dia itu orang irfan. Nah, biasanya orang-orang irfan ini sukanya aneh-aneh, ya bukan aneh-aneh, tidak semuanya, cuma sebagian. Patokannya Syamsul Ma'arif Kubro, buku-buku hikmah, rajah-rajah, ya nggak semua, tapi banyak kadang ke sana. Makanya namanya yang irfan itu Thariqah Mu'tabarah dan Ghairu Mu'tabarah. Saya coba bacakan di dalam buku saya Islam Menjawab yang jilid 2 yang di halaman 57. Pendekatan irfan ini saya nukil dari manhaj tarjih Muhammadiyah. Coba apa yang dikatakan oleh manhaj tarjih Muhammadiyah. Dikatakan irfan mengandung beberapa pengertian, antara lain ilmu atau ma'rifah. Ilmu itu maksudnya ilmu pengetahuan. Ma'rifah ya pengetahuan sebenarnya. Memang para ulama itu kadang ada yang mengatakan antara ilmu dan ma'rifah itu sama, ada yang mengatakan antara ilmu dan ma'rifah itu dua hal yang berbeda. Ma'rifah itu sekedar pengetahuan umum, kalau ilmu lebih khusus, dan lain sebagainya. Metode ilham dan kasyaf yang telah dikenal jauh sebelum Islam. Jadi jelas di dalam manhaj tasawuf dikatakan bahwasanya irfan itu merupakan ilham atau kasyaf. Kasyaf itu menguak makna batin. Jadi sekiranya kita itu berbicara, saya ambil contoh gelas atau meja. Meja, kata meja itu namanya lafal. Orang Indonesia bilangnya meja. Kalau orang Arab bilangnya at-tawilah atau al-maktab. Kalau orang Inggris bilangnya table. Jadi tiga bahasa yang berbeda. Orang Perancis lain lagi, orang Spanyol lain lagi. Tapi intinya adalah kayu atau apa yang terbentuk segi empat atau segitiga atau bulat atau apa yang kemudian digunakan untuk menaruh sesuatu, kayak gitu. Itu inti, itu namanya makna. Tadi ada lafal, ada makna. Di balik makna itu ada namanya maghza. Maghza itu maksud-maksud tertentu di balik lafal, di balik makna-makna. Jadi ketika saya mengatakan orang ini tangannya panjang, berarti tangannya panjang. Orang ini panjang tangan. Nah, jadi lafal itu ketika dibolak-balik itu kadang makna sudah berubah. Nah, itu nanti sudah makna kiasan.
Nah, di balik makna kiasan itu nanti biasanya kata-kata maghza. Maghza itu pokoknya bahasa simbol. Orang sufi itu sering menggunakan maghza. Maghza itu di balik makna, lafal, makna, maghza. Nah, maghza itu namanya gini. Wadrib bi'asokal hajar fangfajarat min husnata asyrata aina. Pukullah wahai Musa, dengan tongkatmu itu apa yang kau pukul? Batu. Kemudian dimaknain, ditakwilin, wahai Musa atau wahai umat manusia, karena Musa disebut hanya sekedar simbol, pukullah hatimu yang penuh dengan dosa dengan tongkat imanmu, maka ketika kau pukul dosa-dosamu itu dengan tongkat imanmu, niscaya hatimu akan dosa-dosamu akan pecah hancur dan akan kemudian memunculkan 12 mata 12 hidayah. Nah, umpamanya seperti itu. Ini tafsiran, ada lafal, yang lafalnya itu adalah wadrib bi'asokal hajar. Ada makna aslinya itu adalah pukullah wahai Musa dengan tongkatmu, batu itu nanti akan keluar dari batu itu 12 mata air. Tapi itu maknanya. Tapi maksud di balik itu maksudnya adalah kita suruh memukul dosa-dosa kita dengan keimanan. Nah, ini namanya maksud. Jadi sering muncul di dunia sufi itu seperti itu. Namanya takwil. Kalau di dalam tafsir sering disebut dengan istilah tafsir isyari. Nah, tafsir isyari itu adalah tafsir sufi. Di kalangan para ulama sufi sendiri terkait tafsir isyari ini, tafsir sufi yang mengutak-atik maghza, bukan makna. Saya katakan lagi, lafal, makna, maghza. Nah, yang mengutak-atik maghza ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun kebanyakan mengatakan boleh dengan syarat maghza ini sekadar sebagai inspirasi, namun tidak boleh menafikan makna. Karena ketika sudah menafikan makna, berarti sudah menjadi golongan batiniun, orang-orang yang sekadar percaya terhadap hal-hal yang sifatnya batin, atau bahwa makna Quran itu, nas itu ada makna zahir dan batinnya. Nah, namun yang dibolehkan adalah tetap percaya dengan makna yang asli. Adapun makna yang di bawahnya lagi yang maghza tadi itu sekadar sebagai spirit saja. Ini namanya kasyf. Kasyf itu bisa berupa memahami maghza tadi, bisa juga mengetahui rahasia-rahasia di luar nalar manusia. Metode ilham dan kasyf yang tadi dikenal jauh sebelum Islam. Jadi yang namanya irfan itu sudah diketahui jauh sebelum Islam. Di Yunani ada irfan. Irfan itu sederhananya ya orang-orang spiritualitas, orang-orang spiritual. Nah, kalau sekarang bilangnya orang spiritual. Dukun bisa disebut irfan. Orang-orang Zoroaster, orang-orang Buddha, Hindu, itu kan mereka kan agamanya menggunakan patokan istilahnya itu ilham, spirit atau wangsit. Nah, itu namanya irfan. Jadi itu sudah umum di berbagai macam belahan dunia, karena itu merupakan sebuah pendekatan untuk meninggalkan dunia dan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sudah ada sebelum Islam. Dan al-ghunus atau gnosis, ketika irfan diadopsi ke dalam Islam, para ahli al-irfan mempermudahnya menjadi pembicaraan yang mengenai anakku dan atau zif, dan upaya menyingkap wacana Qur'ani dan memperluas ibaratnya untuk memperbanyak makna. Nah, sebenarnya bukan makna, tapi maghza. Maksudnya adalah para ulama sufi itu kemudian berusaha menjadikan irfan itu sebagai sebuah pijakan untuk membongkar, mengetahui terkait dengan satu makna Al-Quran, yang kedua adalah maghza yang ada dalam Al-Quran. Nah, ada makna, ada maghza. Jadi pendekatan irfani adalah suatu pendekatan yang dipergunakan dalam kajian pemikiran Islam oleh para mutasawifun dan arifun untuk mengeluarkan makna batin. Nah, kan saya bilang tadi makna batin. Jadi makna batin itu maksudnya adalah ada makna zahir seperti wadrib bi'asokal hajar tadi, pukullah batu itu dengan tongkatmu, itu namanya makna zahir. Makna batinnya adalah pukullah hatimu yang penuh dengan dosa. Nah, ini kan seperti itu.
Makna batin dari batin lafal dan ibarah. Nah, jadi ada batin lafal dan ibarah. Lafal, makna, maksud. Nah, intinya akan ke sana. Ia juga merupakan istimbat al-ma'rifah al-qalbiyah dari Al-Quran. Jadi dia bagian upaya untuk menggali Al-Quran, istihad, namun bukan menggunakan teori-teori bahasa. Bukan juga menggunakan teori-teori logika Aristotelian, tapi menggunakan apa? Al-qalb, mata batin. Maka untuk bisa mata batinnya kuat, para ulama al-arifun itu biasa melatih spiritualitas mereka dengan berbagai macam hal. Di antaranya adalah dengan menjauhi dunia, menjauhi maksiat, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan. Nah, karena memang baik di Islam, Kristen, Konghucu dan lain sebagainya itu ada istilah irfan, itu ada istilah sufi, itu ada. Jangan heran kalau umpamanya ada orang Hindu Buddha tasbihnya gede-gede, zikir Amitabha, nah sebagainya itu. Yaitu bagian dari zikir mereka untuk irfan, untuk mengenal Tuhan, untuk menyatu Tuhan. Sehingga ada muncul istilah hulul dan al-ittihad, menyatu manunggaling kawula Gusti. Nah, pendekatan irfani adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin. Pengalaman batin, zauq, qalb, wijdan, basirah, dan intuisi. Pengalaman batin. Jadi pengalaman batin itu kan macam-macam. Saya namanya dikasih rendang. Karena saya nggak terbiasa makan pedas, maka saya merasa pedas sekali. Karena saya nggak biasa makan pedas gitu kan. Tapi teman saya terbiasa makan pedas, maka ketika makan rendang biasa. Jadi nggak pedas ini. Nah ini kan rasanya beda itu. Rasanya beda. Irfan itu sama, dia menggunakan cita rasa. Maka sama dengan persis dengan orang makan rendang pedas tadi, antara satu orang dengan orang lain merasakan sesuatu yang berbeda meskipun barangnya sama. Sama-sama rendangnya sama, satu piring padahal. Tapi yang satu kepedesan, yang satu tidak. Makanya di dalam irfan ini pengalaman batin sangat penting, dan irfan ini sangat subjektif. Maka jangan heran ketika antara satu sufi dan sufi lain itu beda. Bahkan ketika menafsirkan satu ayat yang sama itu beda. Ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Kalau maknanya mungkin sama, tapi maksudnya itu berbeda. Nah, karena pengalaman batinnya beda-beda. Dan seringkali para sufi itu ketika berbicara sesuatu itu karena dia itu berdasarkan pada pengalaman batin, yang paham itu hanya dia. Orang lain itu nggak paham dia ngomong apa, itu dia nggak. Karena dia hanya mengungkapkan pengalaman batin dia. Dan kadang pengalaman batin itu sulit untuk diungkapkan oleh kata-kata. Karena kata-kata itu sangat terbatas. Ketika seorang ingin menyampaikan cinta, saya mencintaimu, atau saya menyayangimu, kata-kata saya menyayangimu itu sesungguhnya tidak mewakili apa yang ada di dalam hati. Sedalam apa hati kita, cinta kita itu belum tentu. Antara satu orang sama orang lain, meskipun sama menggunakan saya menyayangimu, tapi di dalam hati beda-beda tingkatannya itu. Sama ketika kita mencintai Allah, saya sangat mencintai Allah. Tapi berapa besar ketinggian cinta kita kepada Allah atas satu orang sama orang lain beda. Maka karena dia itu sifatnya itu zauq, perasaan, dibutuhkanlah orang yang bisa menuntun ke sana. Saya ingin ke sana, saya ingin mengenal Allah, saya ingin mencintai Allah. Caranya gimana? Maka muncullah yang namanya sebagai mursyid. Mursyid thariqah atau syekh. Siswa atau murid atau santrinya ini disebut al-murid. Jadi murid itu bahasa Arab ya, al-murid atau as-salik. As-salik. Mereka punya sekolah spiritual namanya thariqah. Thariqah antara satu sufi dengan sufi lain karena punya pengalaman batin yang beda, caranya beda. Bisa jadi thariqah A, Anda kalau masuk ke sini satu tak baiat dulu, yang kedua kamu harus baca zikir istighfar per hari minimal 1000. Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau sudah 4 bulan datang ke sini, saya tambah amalan lagi zikir yang lain. Nah, ada maunya thariqah lain. Saya baiat, ngomongnya pasti baiat. Setelah itu kamu saya kasih amalan taubat. Kamu harus taubat, sholat taubat dulu, kemudian gini. Nah, kamu harus tawakal. Apa
amal-amalan tadi itu, tingkatan-tingkatan tadi itu namanya makom. Apa namanya? Makom. Jadi makom A, makom A. Makom itu apa? Tangga spiritual. Jadi kalau masih awal itu kelas 1 cukup baca istighfar 1000 kali. Nanti kalau udah kelas 2 baca istighfar 10.000. Kelas 3 ini namanya makom. Nah, setiap makom itu kan kita punya apa namanya kualitas keimanan, kualitas spiritual, namanya al-ahwal. Maka di sini itu dengan istilah al-ahwal al-maqamat. Ini umum, bukan hanya di Sufi Islam, di dunia Kristen juga sama, di Hindu juga sama. Nanti kamu kalau di Hindu ya, kamu kalau ikut saya ingin menjadi Brahmana, maka kamu tidak boleh makan hewan-hewan yang bernyawa. Hewan mesti bernyawa, ya. Tidak boleh makan hewan apapun, karena itu mempunyai nyawa. Nah, karena itu tidak boleh membunuh, meskipun itu lalat seumpama. Nah, ini kan upaya apa? Perkataan ini merupakan upaya untuk menjauhi dunia. Kamu harus makan tumbuh-tumbuhan saja. Kan seperti itu. Nanti kamu harus puasa putih 40 hari. Kamu harus ngosok belum, umpamanya. Kan seperti itu. Ini di Hindu Buddha ada. Konghucu ada. Kristen ada. Di Kristen seumpama, kalau kita ingin menjadi pendeta, kita harus join dunia. Caranya gimana? Dunia itu yang paling menggoda manusia itu wanita. Maka jangan nikah. Maka Brahmana nggak nikah. Brahmana. Apa namanya? Pendeta nggak nikah. Itu upaya apa? Untuk mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Jadi irfan ini antar agama ini ada gitu. Dan itu sudah ada sebelum Islam datang. Pemahaman spiritual itu, olah batin. Di Jawa juga ada sampai sekarang. Ahli spiritual namanya, atau kejawen. Itu juga mereka punya amal-amalan, punya tirakatan. Nah, tirakat itu aslinya kan bahasa Arab. Torikoh jalan. Torikoh. Orang Indonesia jadinya tirakat. Nah, aslinya torikoh. Nah, nanti ada namanya itu apa namanya, semacam-macam lah kalau kita ada di dunia sufi itu macam-macam sangat. Oke. Sedangkan metode yang dipergunakan meliputi manhaj kasfi dan manhaj iktisyafi. Manhaj kasfi itu maksudnya adalah membuka tabir sesuatu yang tidak kita ketahui sesuai dengan pengalaman batin kita. Bisa jadi membuka tabir yang sifatnya itu nas itu ya Quran Sunnah ya. Bisa jadi yang sifatnya itu adalah sesuatu yang yang sifatnya penerawangan. Maka jangan heran ketika kemudian para dukun itu cuma sering mengatakan besok akan terjadi seperti ini, akan terjadi gonjang-ganjing di tanah Jawa ketika terjadi begini. Nah, itu penerawangan. Makanya di dalam bahasa Arab dukun itu disebut dengan apa? Al-arraf. Man ata'arrafan au kahinan dalam bahasa Arab kan, dalam hadis Nabi, siapa yang mendatangi al-arraf, orang yang sok tahu. Nah, irfan kan seperti itu. Orang al-arraf itu dukun atau sok tahu masa depan, sok tahu barang gaib, itu namanya arraf. Jadi upayanya seperti itu. Intinya itu dia ingin mencoba membongkar sesuatu yang ada di banyak lafal. Dengan apa? Dengan mata batin dia. Nanti akan muncul orang-orang kayak Gus Samsudin. Yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi. Nah, analogi. Jadi di dalam irfan pun ada analogi. Sebagaimana di dalam ilmu bayan ada analogi, di dalam ilmu burhan ada analogi, irfan juga analogi. Nah, kita lihat bedanya. Kalau bayan, itu analoginya kan modelnya ada 4 syarat. Asal, cabang, ilat, dan hukum. Asal itu sesuatu yang independen, yang sifatnya itu apa namanya, tidak terkait erat atau tidak ada hubungannya dengan farak. Jadi ketika dikatakan bahwasanya khomer itu haram, khomer haram. Ini kok ada beberapa orang yang komplain belum bisa masuk Zoom ya, belum bisa dimasukkan. Jadi ketika dikatakan khomer haram, bir haram,
Tapi bir itu bukan khomer. Khomer itu apa? Khomer itu inab. Inab itu apa? Anggur. Jadi peras, kemudian difermentasikan untuk dibuat arak sehingga kita minum, kita mabuk, itu namanya khomer. Adapun bir itu enggak, dia bukan anggur yang diperas kemudian difermentasi, bukan. Dia dengan cara lain. Tapi sama-sama memabukkan. Ilatnya memabukkan. Hukumnya maka menjadi haram. Ini namanya kias bayan. Kalau kias burhan, antara muqaddimah kubro, entitas pertama dan kedua itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau tadi kan beda, antara khomer dan bir kan beda. Kalau ini enggak, semua yang memabukkan khomer. Bir itu memabukkan. Berarti bir itu khomer. Nah, kiasnya modelnya kayak gitu. Ini namanya muqaddimah kubro, muqaddimah sugro, robit, natijah istilahnya itu. Syaratnya itu ada 4. Jadi frasa pertama, frasa kedua, kata-kata yang sama di tengah yang itu bisa kita coret, baru kita akan masukkan nilai. Ini logika Aristo. Jadi khomer itu sekarang yang memabukkan, bir itu memabukkan, berarti bir itu khomer. Jadi antara bir sama khomer itu satu kesatuan, satu entitas. Kalau di kias bayan itu 2 entitas, bukan satu entitas. Nah, model kiasnya kan beda. Di irfan ada kias, beda lagi tapi kias. Apa nggak ada suaranya, Ustaz? Mute. Ya. Sudah masuk? Oke. Sekolah, Ustaz. Ya. Jadi model kiasnya itu adalah mengkiaskan wadrib bi asoka, aso dikiaskan dengan iman. Kemudian al-hajar dikiaskan dengan dosa. Fang fajar misna tak serta dikiaskan dengan pancaran keimanan atau pancaran hidayah dan sebagainya. Itu model kiasnya, karena di pengalaman spiritualitas, maka antara satu sufi dengan sufi lain ketika membuat kias atau analogi beda-beda hasilnya. Yang ini tafsirnya seperti ini, yang sana tafsirnya lain. Karena pengalaman spiritualitas yang berbeda. Nah, ini kiasnya kayak gitu. Kiasnya itu nggak ada standar, jadi susah. Kalau burhan bayan itu standarnya jelas. Kalau ini karena pengalaman spiritualitas, jadi nggak ada standar yang jelas, repot. Analogi dalam manas ini mencakup analogi berdasarkan angka atau jumlah seperti setengah sama dengan 2/4 sama dengan tamsil yang meliputi sosiogisme dan dikusui, surah dan aksar. Dengan demikian al-mumatilah adalah manhaj intisafi dan bukan manhaj kaswi. Pendekatan Irfani juga menolak atau menghindari mitologi. Kaum Irfaniyun tidak berurusan dengan mitologi, bahkan justru membersihkannya dari persoalan-persoalan agama. Dan dengan Irfani pula mereka lebih mengupayakan menangkap hakikat yang terletak di balik syariah dan yang batin. Nah, tuh. Jadi maksudnya adalah bahwa mereka itu melihat sesuatu itu simbol-simbol sungguhnya, dan mereka mencari kebenaran yang sebenarnya itu apa sih? Kebenaran yang hakiki yang bagaimana sih? Kebenaran hakiki bagi mereka adalah pengalaman batin itu, pengalaman spiritualitas itu. Bukan maksudnya mitologi kan khayalan begini, enggak, itu bukan kebenaran tuh. Kebenaran itu adalah sesuatu yang saya alami sendiri. Kalau yang namanya pedes kayak apa ya, saya ngalamin, saya makan sapi pedes, itu ya pedes. Kalau hanya kata orang sapi itu pedes, tapi nggak pernah merasakan pedes, ya nggak tahu, itu nggak irfan namanya. Kalau irfan ya ketika ada orang makan sapi pedes, ya dia harus makan biar tahu benar seperti si apa. Nah, seperti itu. Itu zauq. Bahkan itu membersihkannya dari perbuatan dia. Dengan memperhatikan dua metode di atas, kita memahami bahwa sumber pengetahuan dalam irfan ini mencakup ilham, intuisi, dan teks yang dicari makna batinnya melalui takwil. Nah, jadi yang dicari adalah makna batin melalui takwil. Maka di dalam irfan itu sangat umum yang namanya memberikan takwilan. Hanya takwilan tadi itu sesuai dengan pengalaman batin masing-masing. Oke. Kemudian kata-kata kunci yang terdapat dalam pendekatan irfan ini meliputi kata tanzil, takwil, tanzil, takwil, takwil mesti dikit-dikit takwil. Jadi nas Al-Quran Sunnah itu akan banyak ditakwil.
Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengalaman batin mereka. Sholat namanya. Ini kan yang makanya nanti ada irfan yang sesuai dengan syariah ada yang enggak kan. Contoh ini, sholat. Sholat itu kan artinya doa. Ya udah, yang penting pengalaman batin saya punya udah doa, saya doa terus. Enggak perlu rukuk sujud dan sebagainya, itu kan orang-orang yang masih syariat, yang belum sampai pada hakikat. Kalau orang yang sudah sampai hakikat seperti saya umpamanya kan, itu sudah nggak perlu lagi sholat. Yang penting saya berdoa, Allah selalu ada di hati saya, zikir siang malam, maka saya sungguhnya dah melebihi orang sholat. Sholat cuma sehari 5 waktu, saya setiap saat berzikir. Nah, ini kan repot nih. Makanya nanti di dalam irfan nanti ada thariqah mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah, karena sering ada orang-orang yang ngaku irfani seperti itu. Orang sholat Jumat, saya nggak sholat Jumat. Saya sholat Jumatnya nanti di Mekah. No. Atau saya sholatnya tadi udah bareng di Mekah saya. Nah, ini kan aneh jadinya. Maka akan muncul kata kunci takwil. Umum sekali di dunia irfan itu takwil. Yang kedua hakiki majazi. Hakiki itu seperti wadrib bi asokal hajar, itu namanya mana hakiki. Majazi itu maksudnya kiasan. Jadi dia punya dua makna. Makna sebenarnya ya ini pukullah dengan tongkat Musa. Apa itu batu? Itu namanya makna sesungguhnya. Tapi di balik makna sungguh itu ada nama kiasan. Ya. Seperti itu. Nah, ini umum di dunia sufi. Mumatilah dan zahir batin. Nah, zahir batin. Jadi kalau Quran itu menurut mereka itu punya dua makna. Makna zahir dan makna batin. Makna zahir itu yang kita baca tadi, sholat ya sholat. Sesuatu yang dimulai dengan takbiratul ihram, dengan niat tertentu, diakhiri dengan salam, itu kan makna zahir. Mana batinnya? Oh, kita harus mendekatkan kepada Allah, kita harus begini, ditakwil macam-macam lah. Di dunia Islam yang terkenal dengan irfaniyun itu Syiah, terutama Syiah Batiniyah atau Syiah Ismailiyah. Itu semuanya takwilannya ampun, sampai bukunya itu kayak primbon, buku-buku mereka itu perbintangan, opus macam-macam. Itu mereka sekarang itu banyak di Pakistan. Kalau Syiah Isna Syariah lumayan banyak. Itu irfan. Jadi nanti sukanya ya kalau di kita, mohon maaf, mungkin agak mirip dengan Nahdlatul Ulama ya. Jadi tahlilan, ziarah kubur, tawasulan. Ya kayak gitu modelnya. Itu di Syiah itu umum. Irfan. Makanya ada titik temu antara sufi sunni dengan Syiah itu di irfannya. Itu akan ketemu mirip-mirip. Dan thariqah itu kebanyakan itu apa namanya ujung-ujungnya itu mursyidnya Ahlul Bait, nanti ke ini silsilah Sayyidina Husain, ke ini silsilah Sayyidina Hasan dan sebagainya. Makanya ketemu nanti antara Syiah dengan Sufi karena mirip-mirip. Kalau saya dulu waktu di Al-Azhar itu kalau pas bulan meninggalnya Sayyidina Husain itu bulan Syuro ya. Bulan Syuro itu nanti orang sufi itu banyak yang tahu dari berbagai macam thariqah di depan Masjid Husain, membuat tenda-tenda, kemah-kemah, zikir sendiri-sendiri. Setiap thariqah itu punya macam-macam. Ada yang pakai musik, ada yang pakai tarian, dan macam-macam. Kemudian nanti tawasulan dari Sayyidina Husain. Ya Sayyidina Husain, mati ya Sayyidina Husain, mati. Jadi mereka itu Sunni. Makanya saya ini Sunni apa Syiah? Batasannya itu antara Syiah sama Sunni kalau di dunia sufi itu tipis banget. Mirip-mirip. Wah, pokoknya mengagungkan Sayyidina Husain luar biasa. Ya, matanya Sayyidina Husain, mata. Itulah. Nah, itu. Jadi akan ketemu di sana. Nah, antara irfan Sunni dengan, karena di Syiah memang irfannya luar biasa kuat. Entah kenapa saya kurang tahu, bisa jadi faktor biografis atau apa saya kurang tahu. Tapi jelas kalau di Syiah luar biasa. Makanya mereka itu ada namanya Batiniun, gerakan Batiniun atau Syiah Batiniyah tadi itu yang dulu pernah menguasai Mesir, yang nyempal dari Daulah Abbasiyah, negara akhir Abbasiyah, yang kemudian pemikiran mereka itu dikantor oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Fadha'ih Al-Batiniyah. Fadha'ih itu kesesatan lah namanya itu. Al-Batiniyah, gerakan Al-Batiniyah, maksudnya itu Syiah Batiniyah. Ya, mereka itu kerjaannya mentakwil ayat Al-Quran ini.
Hubungan zohir batin terbagi menjadi 3 segi. Siyasi mubassor, yaitu memalingkan makna-makna ibarat pada sebagian ayat dan lafal kepada pribadi tertentu. Tuh. Maksudnya itu marajal bahraini yaltaqiyan. Maksudnya itu ada dua lautan yang ketemu. Maksudnya siapa? Hasan dan Husain. Jadi ada dua muara besar yang dia itu punya ilmu yang luar biasa. Siapa? Hasan dan Husain. Padahal maksudnya bukan itu di Al-Quran. Marajal bahrain kan pertemuannya 2 laut, tapi dimaknanya menjadi Hasan dan Husain. Nah ini makanya disebut memalingkan makna ibarat itu maksudnya teks Al-Quran pada sebagian ayat dan lafaz kepada pribadi siapa? Hasan dan Husain. Ideologi mazhab, yaitu memalingkan makna-makna yang disandarkan pada mazhab dan ideologi tertentu. Nah kayak tadi juga sama kayak Marjal Bahrain Al-Qiyan itu kan mazhab Syiah itu. Jadi makna yang sesungguhnya itu dipalingkan menjadi seakan-akan itu hanya milik Syiah. Ayat ini turun untuk Syiah, nah, seakan-akan seperti itu. Nah, makanya saya sampaikan dari awal, nanti antara Syiah dan Sunni batin itu kadang sering ketemu. Metafisika, yaitu memalingkan makna-makna kepada gambaran metafisik yang berkaitan dengan al-illah al-muta'aliyah dan al-aqli al-kulli dan an-nafs al-kulliyah. Jadi ayat-ayat Al-Quran selalu diikat, ditarik ke atas. Sholat maksudnya begini, maksudnya kita itu meningkatkan spiritualitas supaya kita lebih dekat sama Allah. Puasa itu, makanya di mereka itu buku-buku itu seringnya itu adalah terkait dengan hikmah sholat, hikmah ya bagus, hikmah puasa, hikmah haji. Jadi simbol-simbol itu sesungguhnya punya hikmah tertentu, ada di balik itu. Jadi ketika kita melempar jumroh, ini juga kan simbol, tapi ada apa hikmah di balik melempar jumroh? Apa hikmah di balik tawaf? Apa hikmah di balik sholat? Nah, muncul buku-buku hikmah. Dan memang ketika kita membaca buku-buku sufi itu akan penuh dengan hikmah-hikmah. Dan bagus. Yang maksudnya bagus ya yang mu'tabaroh, yang sesuai dengan hukum syariah. Karena nanti akan ada yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Seperti saya sampaikan tadi, sholat di atas daun, ngaku sholat di masjid haram, nggak pernah sholat karena dia bilangnya sholat itu untuk orang yang masih syariat, yang belum sampai kepada derajat hakikat. Kalau yang sampai hakikat nggak perlu sholat. Makanya Imam Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan thariqatku itu terbentengi atau dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini Imam Sunnah ini mazhabnya Hambali. Maka jangan heran kemudian Imam Ibnu Taimiyah itu juga yang sama-sama Hambali punya kecenderungan spiritualitas atau sufinya ngikut Imam Junaid, sehingga dia mensyarah bukunya karya Imam Junaid. Saya agak lupa judulnya, Al-Ahwal wal-Maqamat atau apa, saya agak lupa. Itu yang disyarah oleh Ibnu Taimiyah. Jadi hampir semua mazhab Islam sesungguhnya mengakui yang namanya irfan. Ibnu Taimiyah dalam sendiri punya beberapa buku, meskipun punya buku Al-Ahwal wal-Maqamat, kemudian ada buku lain. Meskipun beliau sendiri sering mengkritik sufi, tapi yang dikritik sufi itu adalah sufi-sufi yang baru mu'tabar tadi, yang suka melenceng, yang kerjaannya cuma keliling tawaf di kuburan, tawasulan dan sebagainya, itu yang dikatakan habis-habisan oleh Ibnu Taimiyah. Adapun terkait dengan olah batin, mendekatkan diri kita sama Allah, itu oleh Ibnu Taimiyah sangat mendukung, dan beliau sendiri punya bukunya, baik tulisan langsung beliau ataupun syarah dari buku karya Ibnu Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita di Majmu' Fatawa itu, saya agak lupa di jilid 14 kayaknya, khusus membahas tentang tasawuf, satu jilid penuh, bisa dicek di Majmu' Fatawa. Ibnu Qayyim sendiri muridnya punya buku 3 jilid, judulnya itu Madarijus Salikin. Itu buku sufi 3 jilid, tebal dan sangat bagus. Jadi kalau dikatakan bahwa saya Ibnu Taimiyah itu anti sufi dan sebagainya, sufi yang bagaimana dulu gitu kan? Karena itu terkait dengan olah batin ini menjadi titik temu bersama antar mazhab Islam, baik Sunni ataupun Syi'i ataupun mazhab fikih yang di Sunni sendiri, seperti itu. Pendekatan irfani banyak dimanfaatkan dalam takwil. Nah, tadi saya terangkan
Ta'wil ghairi terhadap Al-Quran bukan merupakan istinbat, bukan ilham, bukan pula kasf, tetapi ia merupakan upaya mendekati lafal-lafal Al-Quran lewat pemikiran yang berasal dari dan berkaitan dengan warisan irfani yang sudah ada sebelum Islam. Di sini di dalam manhaj tadi disebutkan, jadi yang namanya pendekatan irfan tadi bukan merupakan istinbat. Jadi kita nggak bisa melakukan istinbatul hukum fikih pakai manhaj irfan, itu nggak bisa. Kita makanya Syekh Ali Jum'ah sampai mengatakan bahwasanya mimpi itu tidak dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menentukan, memutuskan sebuah perkara. Nggak bisa. Mulai seorang hakim. Ini ada orang yang mengadu, kemudian ini dituduh pencuri. Kemudian hakimnya malam-malam itu mimpi, si ini itu bukan pencuri. Besok langsung putuskan, kamu bebas, kamu bukan pencuri. Ditanya, loh, kamu berdasarkan apa kamu memutuskan ini? Semalam saya mimpi. Wah, nggak bisa. Jadi mimpi tidak dapat dijadikan sebagai pijakan di dalam menentukan ketetapan hukum. Nah, jadi manhaj bukan itu. Tetapi ia merupakan upaya mendekati lafal Al-Quran dengan pemikiran subjektivitas tadi itu. Nih, contoh konkret dari pendekatan irfani lainnya adalah falsafah Isyraqi yang memandang pengetahuan diskursif al-hikmah al-batiniyah. Tadi terkait hikmah batiniyah itu semua itu jadi hikmahnya apa. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan alam raya? Kenapa kita ada? Kenapa ada langit dan bumi? Kenapa ada binatang? Kenapa? Semua itu ditanya kenapa dan dicari hikmahnya. Maka memang buku-buku sufi itu kebanyakan buku-buku tentang hikmah. Termasuk ketika Anda membaca Risalah Qusairiyah karya Imam Qusairi, atau yang paling terkenal itu Hikam Athaillah, itu yang paling terkenal. Itu isinya hikmah-hikmah semua. Itu kan pengalaman batin yang dituliskan. Yang sumber utamanya sehingga Al-Quran dan Sunnah dan pengalaman batin spiritualitas itu. Dan karena dia pengalaman batin, maka umumnya para sufi itu sastrawan, romantis. Makanya para sufi itu biasanya itu nulis sastra, entah cerita lah, entah puisi lah. Jalaluddin Rumi itu buku tentang puisi dia itu wah sampai tebal. Saya punya bukunya itu, satu buku tebalnya minta ampun ya, Jalaluddin Rumi. Isinya tentang cinta, tentang mabuk, tentang apa macam-macam. Tapi maksudnya mabuk cinta ya, tentang perasaan batin lah, pengalaman batin. Karena orang yang sering olah batin itu hatinya lembut jadinya itu. Jadi romantis dengan sendirinya. Rabi'ah al-Adawiyah atau lain-lain. Mesti para sufi itu mesti sastrawan itu. Kalau nulis itu mesti meliuk-liuk. Bahasanya itu bahasa hati. Bukan bahasa apa yang harus diungkapkan hati ya dia tulis. Dan kadang yang nggak ada yang paham, kadang yang paham penulisnya sendiri. Karena dia itu curahan hati dia. Maka kemudian jangan kaget ketika banyak tokoh sufi kok kayak model Al-Halaj, kayak model siapa namanya Syekh Siti Jenar, menggali kawula Gusti saya Tuhan saya, macam-macam lah, membuat puisi bahwa saya itu bagikan apa namanya itu anggur yang di dalam air campur dengan air, maka saya dengan Tuhan itu menyatu bagikan anggur dan sebagainya. Itu kita nggak bisa kemudian memaknai apa adanya, karena ketika dimaknai apa adanya pasti salah gitu. Karena yang paham ya yang menulis itu. Tapi akibatnya kan ketika berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat ini akan problem. Maka kemudian Syekh Siti Jenar dihukum pancung oleh para wali. Al-Halaj juga dihukum pancung di Baghdad. Kenapa? Karena syair-syairnya itu secara syariat bertentangan. Tapi apakah seperti itu? Oh, belum tentu. Karena itu pengalaman batinnya Al-Halaj yang hanya bisa diungkapkan dengan kata-katanya Al-Halaj. Yang hanya bisa disampaikan oleh kata-katanya Syekh Siti Jenar. Hakikatnya bagaimana? Yang tahu ya Syekh Siti Jenar sendiri sama Al-Halaj sendiri. Itu pengalaman batin dia kok. Makanya kan mengalaminya sangat subjektif. Sangat subjektif. Dan ini sudah ada jauh sebelum Islam. Yang namanya Zoroaster, yang namanya Buddha, Hindu itu sudah ada sebelum Islam. Itu sudah mereka sudah mengenal hal-hal seperti ini.
Dengan pemaduan tersebut, pengetahuan yang diperoleh menjadi pengetahuan yang mencerahkan, bahkan akan mencapai al-hikmah al-haqiqah. Nah, maksudnya adalah bagi mereka akan selalu menanya, hakikat itu apa sih? Hakikat. Apa kamu sudah sampai pada hakikat kebenaran? Bagi orang Bayan yang namanya hakikat kebenaran ya sesuatu yang bisa dibuktikan secara bahasa. Bagi orang burhan ya sesuatu yang bisa dibuktikan oleh burhan, oleh mantik, oleh logika, oleh sains. Bagi orang sufi, yang namanya bahasa itu sekedar simbol, logika itu sekedar apa sesuatu yang kita pikirkan, yang benar itu bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang ada dalam bahasa, tapi pengalaman batin spiritualitas kita itu yang benar. Nah, kan seperti itu jadinya. Jadi hakikat sedikit-sedikit yang ditanya tentang hakikat, makanya ada istilah itu syariat, ma'rifat, hakikat. Syariat itu sesuatu yang terbaca secara dohir, nas dengan bahasa Arab. Aqimis sholat, ya dirikannya sholat. Yang dibacakan seperti itu, aqimis sholat, dirikannya sholat secara dohir. Itu namanya syariat. Ma'rifat, sholat itu ya bukan hanya takbir, rukuk, sujud, salam, selesai, bukan. Sholat itu harus menjadi sarana kita untuk olah batin, mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga sholat itu mampu punya implikasi positif dalam kehidupan. Bisa menjauhi perbuatan mungkar dan selalu kita berbuat ma'ruf. Itu namanya ma'rifat kita dari sholat. Hakikat kita dari sana kita mengenal hakikat Tuhan Allah. Allah itu ternyata dekat dengan kita. Allah itu ternyata maha agung. Tapi itu kan pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang melakukan itu. Bagi orang yang nggak melakukannya, rasanya kayak apa ya? Ya nggak tahu gitu. Makanya kadang kalau ini pengalaman pribadi lah setelah itu, kita ngimpi apa namanya, ketika di dalam mimpi itu kenal atau mengenal hakikat Tuhan atau merasa menyelami ketuhanan atau apa ya. Jadi kita tahu dalam mimpi itu bahwa Allah itu besar tuh. Maka dalam mimpi itu kita hanya bisa bersujud, nangis sambil takbir dan baca subhanallah. Luar biasa, hanya bergemetar luar biasa. Mau mata apa namanya, yang namanya kepala ini mau nengok gini juga berani, hanya bisa sujud dan baca tasbih sambil nangis, dan ketika bangun kita masih seguan, masih nangis. Nah, tapi kan sejauh mana kita pengalaman batin dalam mimpi itu kan yang tahu ketika kita yang mimpi. Ketika kita cerita orang lain ya jadi hambar, jadi biasa saja itu. Padahal ketika kita mengalami itu luar biasa keagungan Allah itu, masya Allah, sampai sekedar untuk menengadahkan mata kita ke atas nggak berani. Kita bisanya hanya tersungkur, sujud, nangis sejadi-jadinya dan bilang subhanallah, 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 Allah akbar, Allah subhanallah. Itu aja. Nah, ini kan, dan ke dalam mimpi seakan-akan nyata, seakan-akan bukan mimpi, seakan-akan benar. Sehingga ketika kita sadar itu kayak ketika bangun itu masih kayak linglung lah kamu itu, masih terbawa mimpi. Nah, ini siapa bisa merasakan? Nah, yang mimpi saja, yang enggak kan nggak tahu cara sejauh mana spiritualitasnya kan. Nah, ini namanya pengalaman batin. Baik, ternyata tadi niatnya cuma setengah jam ya. Ternyata udah hampir 1 jam belum tanya jawab. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan ke depan lah terkait dengan kita bedah yang di Muhammadiyah ini nantinya. Ini saya juga bongkar yang di Mujarobat, kemudian di Syamsul Ma'arif Kubro yang jadikan rujukan ke Gus Samsudin itu saya rujuk juga di sini sebenarnya. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 1 jam, Ustaz. Apakah ada pertanyaan atau tidak untuk kali ini? Halo? Halo, Ustaz? Saya dengar. Apakah dibuka pertanyaan untuk hari ini? Silahkan. 1 jam. Oke. Baik, mungkin 1-2 penanya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mau bertanya. Maaf Ustaz, izin bertanya nggih. Iya, Saya Aji Brahmastra dari
Kulon Progo mau bertanya tentang ini Ustadz. Karena apa namanya orang yang barangkali mungkin ilmunya sudah sampai tingkatan tertentu atau sudah dikenal tokoh dan sebagainya. Nah, terkadang mereka itu mengaku-aku sebagaimana apa sistem irfani tadi. Lah, apa namanya yang perlu kita tahu sebagai khususnya saya sebagai orang yang awam itu untuk mengetahui kalau apa dalam tanda kutip irfan tersebut yang dialami orang tersebut batil ataukah irfan yang hak, itu bagaimana Ustaz? Syukron jazakallahu khair. Pertama, kalau orang ngaku-ngaku saya wali, saya ahli spiritual, udah langsung kita coret. Langsung kita coret. Kenapa? Karena seorang ahli spiritual sesungguhnya seorang wali nggak akan ngaku. Dia akan selalu merasa taksir, akan selalu merasa kurang. Ibadah saya itu belum apa-apa. Saya itu masih hamba yang belum bersyukur. Saya masih akan selalu merasa kurang terus. Kalau dia sudah merasa saya wali, saya ini, udah langsung coret. Ini bukan. Itu. Yang kedua, tapi orang-orang dia bilang wali, dia sih nggak ngaku, tapi orang semua bilang wali. Kita cek dulu, apakah yang dia amalkan sesuai dengan Quran Sunnah atau tidak syariatnya. Kalau tidak ya, kalau dia bilangnya itu sholat di atas pohon atau dia itu ada istilah nikah batin, nikah batin itu bantuan jin. Nikah batin itu ada di beberapa dunia sufi yang merancang lah. Itu jadi seorang ingin punya amalan-amalan tertentu, biasanya itu pikir macam-macam. Dia ingin menikahi seorang, dia itu masuk rokosukmo ya istilahnya ya, masuk ke mimpinya seorang, di dalam mimpi itu melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Nah, nanti dia dianggap ini sudah sah berarti nikah batin, masuk ke dunia mimpi rokosukmo. Ya ini jelas kalau udah kayak gitu udah coret, karena bertentangan dengan hukum syariat. Nggak sholat coret. Nah, makanya standar yang diletakkan oleh siapa Imam Sunnah itu sederhana. Torikoh saya itu torikoh yang sudah dalam Quran Sunnah. Kalau tidak sudah dalam Quran Sunnah ya coret itu aja. Maka ketika ada orang ngaku wali ya, sebenarnya wali itu siapa sih? Semua orang itu wali ketika dia itu beriman. Semua orang bertakwa. Inna awliya Allah bertakwa. Semua yang bertakwa itu pasti wali. Siapa yang bertakwa? Yang tahu ya kita sama Allah. Yang tahu ya Allah sendiri. Kita nggak tahu. Apakah kita udah ibadah bagus itu sudah dianggap, sudah diterima sama Gusti Allah, kan kita nggak tahu. Makanya seorang wali itu dia selalu merasa taksir, selalu beribadah, selalu dan lain sebagainya. Meskipun orang lain yang nggak wali itu nggak ada urusan, dia ibadah dia itu lepas berarti apa? Orang lain mau bilang saya ahli ibadah kayak atau orang enggak, kayak semua orang mau mencaci, nggak ada urusan. Saya ibadah. Apalagi orang-orang yang sudah merasakan ibadah itu nikmat. Jadi saya ibadah itu keras senang. Karena enjoy, kan gitu. Enjoy. Jadi orang mau ngomong apa itu nggak urusan dia. Dia mau memuji, mau dicaci, nggak ngaruh. Karena dia bukan karena mereka ibadah itu, dia hanya karena Allah. Jadi itu aja. Kalau ada ngaku-ngaku wali coret. Kalau dia itu ibadahnya itu tidak sesuai dengan hukum syariat, menentang hukum syariat, coret. Itu aja, selesai. Adapun wali yang sungguhnya itu adalah semua orang itu jadi petani produk, nggak tahu apa-apa, cuma ibadahnya taunya cuma sholat, puasa, haji, nggak pernah ibadah sunnah. Bisa jadi dia wali. Oh iya bisa. Dulu kan zaman Rasul itu ada Rasul itu lagi ceramah di masjid, terus bilang ini yang akan masuk nih sebentar lagi nih, yang akan masuk nih ahli surga. Sahabat kan penasaran. Siapa ini masuklah sahabat. Ini masuk dari surga. Abu Darda penasaran. Ini amalannya apa ya masuk dari surga? Dia datang ke situ minta izin, saya mau izin ingin nginep di sini. Oh silahkan, nggak apa-apa. Selama 3 hari boleh, nggak apa-apa, 3 hari nginep sini. Nginep di situ. Pas malam nggak sholat malam. Hari Senin nggak puasa. Sholat qobliyah dia nggak dilakukan. Selama 3 hari dilihatin. Kok nggak ada amalan istimewa? Setelah 3 hari tanya. Kemarin itu
waktu Rasulullah sedang ceramah itu Rasul mengatakan orang yang akan masuk itu ahli surga. Makanya saya kesini, saya ingin tahu amalan apa yang kau lakukan. Malam nggak sholat malam, puasa nggak puasa sunnah, qobliyah ba'diyah nggak dilakukan, cuma yang wajib-wajib. Itu rahasianya apa menjadi ahli surga? Jawabnya apa? Saya itu sih aslinya cuma sebelum tidur itu hanya dalam hati saya. Pokoknya kalau saya itu pernah ada orang yang pernah berbuat salah sama saya hari ini sengaja atau tidak saya ampuni, saya maafkan. Udah itu doang. Hanya itu. Kaget sahabat, hanya itu, ya hanya itu. Tapi dia disebut sebagai ahli surga. Ahli surga kan berarti wali. Jadi jangan dipikir wali itu mesti di masjid, tasbihnya gede, zikirnya banyak. Oh belum tentu. Dia kalau kayak gitu hatinya ria, ingin dipuji orang, gugur amalannya. Karena kan amalan hati semua. Kalau di bukunya syarah Arba'in Nawawi yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Arba'in Nawawi itu yang nulis Imam Nawawi. Ada lagi syarahnya yang ngarang Imam Nawawi Al-Bantani. Itu disebutkan gini, orang biasa sholat sunnah, qobliyah subuh semuanya. Kemudian ada teman dekatnya datang. Ayah bilang, nanti kalau saya sholat qobliyah subuh nanti saya dianggap ria. Nggak sholat lah. Ya itu sudah ria. Sudah ria itu. Benar Imam Nawawi Al-Bantani. Bahkan jadi persoalan batin itu persoalan yang sangat lembut sekali. Halus sekali. Makanya yang tahu ya cuma Allah. Gitu. Ada orang yang berjihad, meninggal, kita menganggap syahid. Oh belum tentu. Yang tahu Allah. Kan dulu kan ada yang seperti itu sama Rasul. Ternyata dia untuk dipuji orang. Makanya dia bukan syahid. Nah, kan seperti itu. Jadi sesimpel itulah sesungguhnya. Maka kita serahkan, kita itu sebagai manusia yang penting kita ibadah, jadi istighfar ya. Kita serahkan semua Allah, mudah-mudahan amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Gitu aja. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang lain. Baik, satu lagi Pak Agung Budiarto, silakan. Terima kasih kepada moderator. Begini Ustadz, mau bertanya beberapa hal atau mungkin nanti bisa dikomentari antum Ustadz. Kaitan dengan tasawuf, dengan istilah ilmu kasyaf itu saya kira di tradisi Muhammadiyah di pengajian itu jarang disampaikan Ustadz. Kalau sampai istilah wali-wali itu di pengajian Muhammadiyah itu jarang sekali gitu ya. Maka kalau dalam beberapa itu mungkin ada beberapa kelompok yang memang mengharamkan tasawuf karena fenomena pelaku tasawuf kan gitu Ustadz. Yang mungkin agak terasa. Cuman dalam buku Tajam Muhammadiyah kan memang Muhammadiyah intinya ya ketika sesuai dengan Al-Quran Sunnah ya itu benar, kalau tidak ya berarti tidak gitu. Jadi lebih moderat gitu. Tapi meskipun Muhammadiyah itu tidak kemudian seperti misalkan NU yang mereka itu bertasawuf Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi kalau saya lihat Ustaz, saya kan sedang belajar tasawufnya menurut Prof. Alatas itu dulu pimpinan Istek itu. Mungkin tasawufnya Muhammadiyah meskipun kita nggak menyebut Muhammadiyah itu bertasawuf, tapi tasawuf Muhammadiyah itu mungkin yang seperti Al-Ghazali yang kemudian sudah mengharmonisasikan antara fikih ya tasawuf itu sendiri, kalam dan juga filsafat. Saya kira seperti itu karena mungkin sebelum Al-Ghazali banyak ya itu sampai syatahat yang mereka pengalaman batin itu sampai menggugurkan kewajiban syariat mereka sehingga Al-Ghazali bisa mengkompromikan itu semua sehingga kitab Ihya itu kan sudah memadukan semuanya gitu, ada fikihnya, ada tasawufnya, kalam, falsafah. Nah, itu pandangan saya Ustaz, mungkin bisa antum komentari. Selanjutnya Ustaz, gimana dengan ini Ustaz? Saya memang ini belum tahu tentang selain pengalaman Irfani tadi. Karena dulu saya pernah belajar orang yang tahu dia itu misalkan berkasyaf itu ya orang yang kasyaf juga gitu. Kan orang itu memang punya ilham itu ya nggak sembarangan orang awam tidak mungkin menilai gitu, tapi orang yang punya kasyaf juga gitu. Di sisi lain kadang orang yang sembarangan saya
sudah kasyaf gitu. Akhirnya ngaku mimpi ini, ngaku mimpi itu kan, ya kadang tidak sulit diterima oleh kita. Bagaimana Ustadz selanjutnya tentang ini Ustadz, tentang wali majdub itu. Jadi mereka tetap mungkin ya bahkan tetap dianggap wali, tapi dia sampai raful akal Ustadz. Sampai akalnya itu dia saking cintanya dengan Allah, ya mungkin irfaninya sudah saking dekatnya dengan Allah gitu. Sehingga akalnya itu tercabut, sehingga mungkin karena akalnya tercabut ya bukan mukalaf lagi, tapi dia tetap disebut wali gitu. Saya yang masih awam ini ya masih belum paham tentang ilmu tentang wali majdub itu. Nah barangkali Ustaz mohon pencerahannya. Ya. Memang ya kalau di Muhammadiyah ini jarang dikaji tasawuf, wali-wali yang tahu cuma wali santri, wali murid, gitu kan. Wali-wali yang sufi ini memang jarang. Sahih Ustaz itu. Ya. Tapi kalau kita mengacu ke manhaj tadi, mestinya dipelajari. Kan di manhaj tadi ada manhaj irfan loh. Bagaimana kita tahu ini irfan yang baik, yang mana yang sesat? Kalau kita nggak belajar. Nanti akan di pertemuan mendatang, nanti akan kita coba. Karena nanti di Muhammadiyah ini juga saya ada kritik yang cukup menggelitik sebenarnya di mana saya. Karena saya termasuk yang tidak setuju dengan irfan Muhammadiyah yang terlalu teropen gitu. Karena nanti jadi mengakui Buddha, Hindu, dukun dan sebagainya. Padahal kita nanti divisi, umat jadi ngakuin dukun gimana sih? Di mana sih sampai semua agama dianggap sama? Kan repot kalau semua agama dianggap sama. Nah, jadi memang mestinya ada dan mestinya kalau kita mengacu kepada manhaj ini, maka buku-buku terkait dengan sufi itu diajarkan di sekolah Muhammadiyah. Memang di sekolah Muhammadiyah, terutama pesantren Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah, ada beberapa materi yang jarang diajarkan. Saya sendiri juga heran kenapa itu saya nggak paham. Satu, filsafat. Padahal Muhammadiyah itu mengenal mazhab burhan, tapi di pesantren Muhammadiyah jarang ngajarin filsafat. Kedua, ilmu kalam. Padahal di Muhammadiyah mengaku mazhab bayan, tapi ilmu kalam jarang diajarkan. Tiga, ilmu mantik. Itu juga jarang diajarkan Muhammadiyah. Padahal ilmu mantik itu kan katanya kita ngakui mazhab burhan. Burhan tanpa ilmu mantik pakai apa? Karena itu asasnya baik mantik klasik atau mantik kontemporer. Yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat, tasawuf. Ini juga jarang ilmu yang jarang diajarkan di Muhammadiyah. Mengapa? Itu saya juga nggak paham gitu. Padahal secara manhaj itu ada di masa tarjih itu. Tapi kalau kesimpulan terakhirnya bukan karena tidak diajari itu sekarang macam-macam. Memang kita kurang SDM itu aja. Kalau husnudonnya, jangankan yang itu. Ngasih kitab kuning aja di sekolah-sekolah atau di kajian-kajian Muhammadiyah sangat jarang. Jadi nggak usah muluk-muluk untuk kemudian mendalami tasawuf, mendalami mukalam, mendalami mantik, mendalami filsafat. Yang kitab kuning itu jarang diajarkan kok. Kalau seminar-seminar tentang politik, ekonomi, kebangsaan, opus macam-macam, liberalisme, yang padahal yang di bawah itu rindu dan kajian keislaman, rindu dan malah yang di atas kerjasama Muhammadiyah Syiah membuka macam-macam lah. Padahal yang di bawah lagi bingung soal salafi. Kan repot gitu. Jadi nggak klik antara yang di atas dengan di bawah. Yang di atas dialog Sunni Muhammadiyah, kerjasama Sunni Muhammadiyah. Kok Sunni Syiah dan Muhammadiyah, yang di bawah ribut dan salafi, bingung. Jadi bukan nggak klik, nggak nyambung, malah buat masalah. Sudah ada masalah, tambah masalah. Padahal kita itu krisis ulama yang mau mengajari ilmu Islam secara umum, baik tasawuf, baik fikih, baik usul fikih. Usul fikih itu jarang yang di pesantren Muhammadiyah mau diajarin, tapi nggak semuanya juga mengajarkan usul fikih itu. Ini kan juga persoalan. Kalau kita lihat ulama dulu yang pakar kalam itu pasti pakar usul fikih. Pakar usul fikih itu pasti pakar kalam. Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Bagilani, Imam Razi dan sebagainya. Tapi itulah, memang kita kadang ya ngulus dodo lah. Kita krisis di semua bidang keilmuan itu real sekali dan terasa sekali. Saya kalau ke bawah itu istilahnya itu ceramah kecil-kecilan sekedar untuk sharing pengalaman itu, ngerasakan betapa jamaah kita itu sangat rindu dengan sosok kiai, sosok ulama, sangat rindu banget.
jamaah kita itu. Jadi apa ya? Itu hanya bisa dirasakan oleh hati, jadi oleh wajdan misalnya, oleh pengalaman spiritual istilahnya dalam dunia sufi. Ada kerinduan luar biasa di jamaah akar rumput itu dengan sosok yang namanya kiai. Karena itu untuk jadi marjak kita, jadi pegangan kita. Tapi kita krisis di sana. Jadi ketika soal wali-wali, soal apa di Muhammadiyah kok jarang dikasih, bukan hanya soal itu. Ilmu-ilmu lain juga sama. Bukan hanya tasawuf, ya fikih, ya kalam, ya apa. Yang ngomong kalau kajian-kajian ini ya seminar-seminar ya tentang kebangsaan lah, politik lah, partai lah, apalah gitu. Hanya nggak membumi. Padahal yang di bawah rindu terhadap kajian Islam. Akhirnya apa? Sama kita lari ke Salafi. Akhirnya apa? Masjid Muhammadiyahnya dari bingung, tidak sesuai dengan manhaj tarjih. Kan nggak ada yang bisa nerangin. Produk tarjih sangat banyak, sangat bagus, tapi nggak ada yang orang yang bisa menerangkan fatwa tarjih atau manhaj tarjih ke bawah, membumikan ke bawah. Sakit sebenarnya itu. Kita butuh orang yang ulama yang mau peni istilahnya, yang ngermi, yang dia itu nggak punya ambisi saya akan menjadi seorang intelektual, nggak butuh. Saya kadang ngelus dodol istilahnya itu para dosen-dosen kita di Universitas Muhammadiyah. Kalau seminar daki kemana-mana, tapi nggak mau ceramah ke bawah, ngayomi orang-orang yang di bawah, yang jadi hanya di ujung mercusuar tapi nggak mau bumi itu loh. Lebih baik ke bawah ngajari Iqra, nggak apa-apa lah ngajari Iqra. Profesor dokter ngajari Iqra, nggak apa-apa. Saya di sini juga ngajari Iqra yang biasa-biasa aja meskipun di Mesir 26 tahun biasa aja gitu. Jadi jangan kemudian gengsi karena saya profesor ya akhirnya kerja cuma seminar di atas, di bawahnya udah ngeluh nggak punya pegangan, nggak punya kiai, kan sakit itu ya. Jadi umum ya, itu fenomena umum, bukan hanya terkait tasawuf, terkait ilmu hikmah, tapi juga fikih, usul fikih dan lain sebagainya, ilmu kalam dan sebagainya. Kita bicara usul fikih aja kalau di Muhammadiyah itu kayak berbicara dengan secara umum ya, nggak semuanya. Secara umum itu kayak bicara dengan tembok gitu. Kenapa? Karena nggak familiar, apalagi ilmu kalam, nggak familiar sama sekali. Bahkan mungkin sebagian orang mengharamkan ilmu kalam. Padahal kalau kita bahas akidah, Muhammadiyah bab iman itu kayak ilmu kalam semua itu. Yang kemudian saya syarah menjadi 3 jilid itu. Bab Tuhan saja itu. Itu ilmu kalam. Seorang kalau nggak belajar ilmu kalam, nggak akan paham kata kunci yang ada dalam kitab itu. Tuh. Jadi memang itu krisis umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian apa terjadi lupa saya? Bisa diingat, tentang yang wali Majedub itulah. Oh iya, wali Majedub. Sampai terangkat akalnya itu. Ya, kalau kita itu al-hukmu ala zawahir. Wali Majedub kan wali yang dia itu saking cintanya sama Allah sampai seperti orang gila. Tapi kayak orang gila makan di jalanan pakai celana pendek, rambutnya panjang, atau wadus. Tapi diciumin sama orang, wah wali. Ya nggak segitunya lah. Siapa sih yang imannya lebih kuat dibanding para sahabat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada yang kayak gitu. Para tabi'in, para imam-imam fikih, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Siapa yang meragukan kualitas spiritualitas mereka? Atau yang inilah, yang orang tokoh sufi, Imam Qushairi, Abu Hasan Al-Muqassibi, Imam Ghazali, Imam Sunnah. Enggak kayak gitu kok. Jadi kita alhamdulillah zahir. Kalau zahirnya itu bertentangan dengan syariat, kita coret aja istilahnya. Islam itu memerintahkan kita kepada kebersihan. Yang bersih, memerintahkan kita untuk suruh orang mandi. Ya mandi. Mau seorang yang kelambi, celana pendek, jalan-jalan di jalanan, makannya ini, langsung dianggap wali Majedub. Ya enggak seperti itu lah. Sahabat nggak pernah mengajarkan seperti itu. Zaman tabiin juga enggak. Jadi karena pijakan kita itu kata Rasul kan apa namanya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Jadi Rasul apa namanya ikutilah sunnahku wa sunnatu al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, dan Khulafaur Rasyidin yang mereka itu mendapatkan petunjuk. Ya kita ikuti contoh para Khulafaur Rasyidin itu. Enggak ada yang seperti itu.
khairul quruni tsumma ladina sebagai generasi itu generasi aku, kata Rasul, kemudian setelahku para sahabat, kemudian setelahku tapi mereka nggak seperti itu juga gitu. Jadi menurut saya sih ini ya terserah lah orang yang memahami walimat itu bagaimana, tapi bagi saya selama itu tidak sesuai dengan hukum syariah kita tentang. Kalau sesuai dengan hukum syariah ya oke. Dulu tuh Rasul ada sahabat yang rambutnya panjang. Ditanya, karena rambutnya acak-acakan. Kamu suka apa rambut panjang? Suka ya Rasulullah. Kalau kamu suka panjang, falyukrimhu, maka hormatilah rambutmu. Maksudnya apa? Disisir. Disuruh nyisir. Bukan urak-urakan jalan makan sampah walimat sedep. Ya enggak gitu, kan gitu. Suruh nyisir. Bahkan ketika kita punya nikmat, itu suruh menampakkan nikmatnya sama Rasul. Dengan apa? Ya kalau kita punya duit, beli baju yang layak. Bukan baju rombengan yang sobek-sobek. Enggak. Yang layak. Karena seorang muslim itu mempunyai izzah, karomah, kehormatan. Sehingga ketika dilihat sama orang itu, umat Islam rapi, bersih. Ngono, bukan orang Muslim itu wali masjid semua ya. Orangnya itu kerjaannya cari makan tong sampah. Itu mah bukan makan tong sampah. Kalau semua jadi wali masjid semua, ya peradaban dipegang orang barat semua. Habis kita. Karena jargon wali masjid. Wallahu a'lam. Baik, saya kira hari ini udah cukup. Mungkin bisa ditutup. Hah? Oh, masih ada. Lagi. Bagaimana Ustaz boleh ya? Satu lagi. Satu lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yudi, saya Heri dari Gombong. 2 poin mungkin Ustaz. Yang pertama, saya usul Ustaz di periode yang besok jenengan berkenan lah masuk di majelis tarjih gitu untuk mewarnai. Saya kira sudah waktunya Ustadz Wahyudi besok periode kepemimpinan besok masuk di majelis tarjih. Itu satu usul saya, request saya. Yang kedua terkait dengan pendekatan Bayani, Burhani, Irfani, dari penjelasan antum dari sesi-sesi yang sebelumnya, kemudian ini yang terakhir Irfani, maka saya apakah ini memang layak dilanjutkan menggunakan pendekatan itu atau kembali ke pendekatan yang semula, tekstual kontekstual, atau ada solusi yang seperti apa gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan dengan syarat, yaitu diperjelas struktur epistemologi. Nanti kan teman-teman mendatang akan saya cek, kita coba bongkar kelemahan manhaj ini di mana, baik Burhani, Bayani, atau Irfani. Itu kita cek lagi. Jadi rancunya di mana? Karena rancu sekali di momen itu, sangat rancu. Akhirnya kalau saya mending nggak usah pakai kitab syarat semua juga nggak apa-apa sebenarnya. Andai pun masih mau dipakai, itu kalau yang khusus Irfani itu jelas. Irfani yang bagaimana? Karena Irfani, saya sampaikan seperti yang tadi, Irfani itu epistemologi, bukan metodologi, bukan juga metode. Nah, 3 hal berbeda. Di Muhammadiyah kadang epistem ini berubah jadi metode atau metodologi. Itu hanya di Muhammadiyah yang itu, nggak ada di dunia manapun epistemologi jadi metode. Itu gimana ceritanya? Nanti epistem itu punya yang namanya struktur epistemologi. Epistemnya sama, strukturnya bisa berbeda. Saya ambil contoh dalam Bayani. Strukturnya bayan. Nanti dalam usul fikih, karena nanti cabangnya banyak sekali. Usul fikih saja namanya. Nanti ada namanya Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan lain sebagainya. Auza'i, Tobari. Ini padahal cuma Bayani ya, dan fikih doang ya padahal. Itu strukturnya beda-beda. Sekarang yang Muhammadiyah, yang Bayani, yang fikih saja, strukturnya bagaimana? Enggak punya. Yang Irfani sama, Thariqah Aqsyabandiyah, Thariqah Syadziliyah, Thariqah apa? Dan mereka punya ahwal makubahnya begini, caranya begini. Yang Muhammadiyah mana? Enggak ada. Cuma postulat-postulat saja, cuma jargon-jargon saja. Kalau terbuka seperti ini, artinya apa? Orang Muhammadiyah mau ke dukun juga boleh. Mau ikut thariqatnya model-model Zoroaster juga boleh. Nggak ada tuntunannya, nggak ada standarnya, nggak ada doabitnya.
Ini jadi persoalan. Maka jangan heran kemudian di akhir kesimpulan nanti pertemuan mendatang itu disebutkan bahwasanya secara tidak langsung mengatakan semua agama itu benar karena semuanya itu berusaha untuk mendekati Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan semua agama benar, ngapain berislam? Kan seperti itu. Kenapa bisa terjatuh mengatakan semua agama benar? Ya karena hanya memahami irfanis apa adanya. Maka benar sesungguhnya apa yang ada di saudara kita di Nahdlatul Ulama ada namanya thariqah mu'tabaroh atau thariqah ghair mu'tabaroh. Jadi ada thariqah yang sesuai dengan hukum syariat yang diakui, ada yang nggak diakui. Nah, kalau semua diakui di Muhammadiyah open, semuanya bisa. Dukun ya bisa masuk. Sufi model Buddha, Hindu, Zoroaster bisa masuk. Kristen bisa masuk. Nah, ini menjadi persoalan kayak gini. Nanti model-model kayak asrarul huruf, jimat-jimat, Samsul Arif Kubro, buku hikmah, ilmu-ilmu hikmah, mujarobat, al-jafar, masuk semua nanti. Karena nanti dikunci daripada ilmu semiotika sufi itu di bahasa. Bahasa itu kuncinya di huruf-huruf. Huruf-huruf itu ya alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, sampai ya. Nanti akhirnya ada muncul raja-raja dari huruf-huruf itu. Dan apakah boleh? Ya kalau kita mengikuti manhaj sih boleh. Boleh nggak? Sah. Tapi apakah seperti itu? Ya karena hati kecil kita akan mengatakan, itu nggak bisa. Tapi manhaj sendiri membolehkan loh. Nah, kan jadi repot. Nah, makanya saya sampaikan kalau seperti ini, kalau sesuai dengan manhaj sih ya jadi repot. Tapi kita diuntungkan, untungnya dilalai banyak yang nggak paham bayan burhan irfan. Jadi itu hanya menggantung di udara saja. Yang di bawah itu nggak tahu. Kalau tahu ya repot kita. Jadi kita nggak bisa nolak kalau ada orang Muhammadiyah pergi ke dukun atau ikut Gus Samsudin, kita nggak usah nolak, itu benar itu. Untungnya banyak yang nggak paham. Bahkan di kalangan majelis tahjid itu, saya tulis di buku saya, memahami irfan itu dengan ihsan. Di mana saja nggak ada kok irfan itu jadi ihsan itu. Ihsan itu anta Abdullah karena kata Rafael takun Rafael yaraka itu ihsan. Dan orang Muhammadiyah itu umumnya memahami irfan itu ihsan. Salah. Di mana saja silahkan cari kata kuncinya. Apakah ada kata ihsan yang bermakna itu dalam irfan? Nggak ada. Dari tadi kita nggak baca itu nggak ada ihsan. Adanya al-kash, al-ilham, dan lain sebagainya. Al-daw, al-wisdan, ad-domir. Itu yang muncul, bukan al-ihsan. Tapi yang berkembang di kalangan elit majelis tahjid sendiri itu yang namanya irfan itu ihsan. Padahal kalau kita baca langsung mana saja tidak seperti itu. Makanya saya kadang heran dari mana ya irfan dari ihsan itu. Kalau mereka baca langsung di buku Al-Jabiri enggak seperti itu. Kemudian beralasan enggak, kita sudah rubah makna. Jadi kita nggak ngerti Al-Jabiri apa adanya. Kita itu udah kita rubah yang namanya irfan di model maksudnya adalah ihsan. Oke. Kalau memang seperti itu, silakan rubah manhaj tahjid. Manhaj tahjid buktinya enggak memaknai irfan sebagai ihsan kok. Silakan munas lagi, kan gitu. Karena ini berasal dari munas ya hanya bisa diselesaikan melalui munas. Nah, ini persoalan. Maka sebenarnya andai nih, bayan bulan irfan kita suara itu enggak ngaruh sebenarnya, enggak ngefek di dalam pemikiran Muhammadiyah. Karena dengan adanya bayan irfan nanti akan bermumet aslinya. Ya karena apa? Mampu antar bayan sendiri saja itu banyak struktur, antar bulan sendiri banyak struktur. Di Muhammadiyah pakai yang mana? Enggak ada juga. Saya waktu tempo hari saya kasih contoh yang usul fikih burhan mazhab Zahiri. Apakah di Muhammadiyah dipakai? Enggak dipakai. Mana pernah Muhammadiyah menggunakan istihad mazhab Zahiri yang dengan istilah ad-dalil yang Zahiriyah? Enggak pernah. Loh, katanya kita menggunakan ini burhan. Ya, banyak alasan kan. Padahal nanti antara burhannya antar burhan sendiri nanti kadang cekcok, antar bayan sendiri kadang cekcok. Kita pakai yang mana? Kita nggak ada. Terus kita ketika ada cekcok kayak gitu antar perdebatan itu, kita milih yang mana? Bingung kita. Syafi'i, Hambali, Hanafi, terus kita yang mana? Nggak tahu juga, gitu kan. Nah, ini kan jadi repot karena strukturnya kita nggak mapan. Kadang kita jadi malu sendiri kita. Kita mengaku sebuah Kristen, kita nggak punya struktur, sehingga seakan-akan mengakui semua
tapi kita tidak bisa mendalami semua itu gitu. Akhirnya kacau balau. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita belajar bayan bulan Irfan tadi itu seperti Irfan dan sebagainya, mestinya kan ada pembumian. Kalau ingin serius ya, ingin serius ini dari mana Hasan, mestinya kan dibumikan. Caranya gimana? Ya struktur atau ilmu-ilmu dasar terkait dengan bayan bulan Irfan yang harus diajarkan di pesantren. Ilmu mantik harus wajib, mantik, filsafat, ilmu kalam, satu paket itu harus diajarin, ya kan? Tasawuf harus diajarin. Kemudian apa namanya bahasa Arab itu minimal, pokoknya target Alfiyah Ibnu Malik itu dengan Syarah Ibnu Aqil itu harus khatam itu. Gimana kita nguasai bayan kalau nahwunya aja nggak diajarkan apalagi atau sekedar menguasai? Ya nggak cukup. Nanti ahli lil ahdi atau ahli takrif atau ahli jinsi nggak paham. Min litabid atau min iltisok atau min apa ba'li nggak paham, kan bingung. Jadi katanya kita bayan kan repot, makanya termasuk balaghahnya batik bayan ma'ani harus diajarkan sehingga tahu ini majas, ini hakikoh, ini apa namanya itu isti'arah, ini istilah makniyah, isti'arah tasrihiyah, paham ini ma'anil huruf waw ini maksudnya ini atof, ini maksudnya ini, paham gitu loh. Nah, kalau itu nggak diajarin kita sama aja cuma debat kusir doang di atas doang. Kalau mau membumikan benar, ya harus diajarkan termasuk fikih perbandingan mazhab. Apalagi fikih perbandingan mazhab. Di Muhammadiyah itu termasuk yang sangat jarang. Fikih mazhab saja nggak diajarin. Apalagi fikih perbandingan mazhab. Jadi PR banyak kita itu. Banyak PR kita itu. Karena memang ya krisis lah, banyak krisis. Krisis ulama, krisis metodologi dan sebagainya. Ini kita ngerambiang ilmunya itu tinggi, tapi nggak membumi. Elitis. Jadi kadang saya sendiri kadang untuk apa kadang ilmu elitis itu kalau yang di bawah nggak paham itu pakai bahasa yang daki-daki tapi nggak ada yang paham cuma mereka yang di atas, untuk apa aja kan jadi nggak ada gunanya. Oke, itu aja ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz waktunya kali ini dan terima kasih kepada para jamaah atas partisipasinya. Mungkin langsung saja ditutup dengan doa Ustadz. Silahkan Ustadz untuk ditutup dengan doa. Tutup. Ya. Baik. Semoga bermanfaat. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوفينا ويكفي مزيده يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ظلمك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih. Mari kita tutup pengajian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin lafaz.